Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Sumartin. Saya mahasiswa Universitas Askia, jurusan PGSD S1 Afirmasi. Video ini saya buat sebagai syarat untuk melengkapi tugas UTS keterampilan berbahasa Indonesia, di mana dalam video ini berisi tentang rancangan program kreatif untuk meningkatkan keterampilan berbahasa anak. Nah, dalam rancangan ini saya buat dan saya ajukan bertujuan untuk meningkatkan kemampuan anak dalam berkomunikasi dan mengekspresikan diri secara verbal, terus memperkaya kosakata dan pemahaman anak tentang bahasa, kemudian menumbuhkan rasa cinta dan minat anak terhadap bahasa, kemudian meningkatkan kepercayaan diri anak dalam menggunakan bahasa. Sasaran dalam rancangan program yang saya buat ini adalah anak-anak yang berusia dini, yaitu sekitar 3 sampai 5 tahun, dan juga anak-anak sekolah dasar yang berumur 6 sampai 12 tahun. Adapun kegiatan dalam program ini yaitu yang pertama adalah bercerita, kemudian yang bermain peran, yang ketiga yaitu bernyanyi, yang keempat itu menggambar dan mewarnai, yang kelima itu bermain kata, kemudian yang keenam berupa membaca, kemudian yang ketujuh berupa bermain teater. Nah, adapun masing-masing dari kegiatan tersebut rinciannya adalah yang pertama bercerita. Kalau bercerita, kita membacakan cerita untuk anak secara rutin. Kemudian pilihlah cerita yang menarik yang sesuai dengan usia anak. Setelah itu, ajak anak untuk berdiskusi tentang cerita yang telah dibacakan, seperti apa yang disukai anak dari cerita tersebut, apa yang telah dipelajari anak dari cerita tersebut, dan bagaimana perasaan anak setelah membaca cerita tersebut. Setelah itu, dalam bercerita kita ciptakan cerita bersama dengan anak. Kita minta anak untuk bercerita idenya dan bantu anak untuk mengembangkan idenya menjadi sebuah cerita yang utuh. Yang terakhir, kita bisa menggunakan boneka, tangan, atau wayang untuk mendongeng. Hal ini akan membuat cerita lebih menarik dan interaktif bagi anak. Kegiatan yang kedua yaitu bermain peran. Adapun yang kita lakukan dalam bermain peran itu adalah memainkan peran bersama anak dengan menggunakan berbagai macam tema seperti dokter, tokoh, sekolah, dan lain sebagainya. Setelah itu kita berikan anak kesempatan untuk memimpin permainan dan berdialog dengan anak sesuai dengan tema permainan. Kemudian tidak lupa kita memakai kostum dan properti yang menarik untuk membuat permainan anak lebih realistis. Terus yang ketiga, kegiatan yang kita lakukan adalah bernyanyi. Dalam bernyanyi itu kita bisa menyanyikan lagu-lagu anak bersama dengan anak. Misalnya balonku ada 5 misalnya. Atau pilihlah lagu yang memiliki lirik yang mudah dipahami dan dinyanyikan oleh anak. Setelah itu kita ciptakan juga lagu bersama dengan anak. Kita minta anak untuk membuat melodi dan lirik lagunya. Yang terakhir, kita gunakan gerakan dan tarian atau nyanyian untuk membuat kegiatan lebih menyenangkan. Itu kalau bernyanyi. Kalau anak-anak biasanya lebih senang bernyanyi di usia 5 tahun ke bawah.
Yang keempat, kegiatan itu menggambar dan mewarnai. Biasanya itu digunakan oleh anak-anak yang sudah bisa memegang alat tulis. Dalam kegiatan ini, kita minta anak untuk menggambar atau mewarnai sesuatu, kemudian ajak anak untuk menceritakan tentang gambar atau mewarnai tersebut. Kemudian kita buat cerita berdasarkan gambar atau mewarnai yang dibuat oleh anak. Kemudian terakhir kita adakan pameran gambar atau mewarnai karya anak untuk meningkatkan rasa percaya diri anak. Yang pameran ini bisa kita gunakan untuk anak yang kelas sekolah anak yang sudah masuk SD. Kemudian bermain kata. Bermain kata, kegiatan yang kita lakukan bisa berupa mainkan permainan kata seperti tebak kata, sambung kata, dan sebagainya. Kemudian memberikan anak kosakata baru setiap hari dan meminta anak untuk menggunakan kosakata tersebut di dalam kalimat. Kemudian untuk anak yang sudah umurnya di atas bisa kita menggunakan buatlah kamus bergambar bersama dengan anak untuk membantu anak dalam mengingat kosakata tersebut. Jadi kita menggunakan kamus bergambar. Terus kalau kegiatan membaca yang bisa kita gunakan itu kita menyediakan berbagai macam buku bacaan di rumah untuk anak. Kita pilih buku yang menarik dan sesuai dengan usia anak. Kemudian kita ajak anak itu membaca buku bersama secara rutin. Kemudian kita berdiskusi dengan anak tentang isi buku yang telah dibacanya. Kemudian kita bawa anak ke perpustakaan untuk memperkenalkan anak dengan berbagai macam buku. Dan terakhir tuh bermain teater. Biasanya bermain teater itu lebih seru. Bermain teater itu kegiatan yang kita lakukan bisa berupa latihlah anak untuk bermain teater bersama dengan temannya dulu. Kemudian pilihlah naskah drama yang sesuai dengan usia dan kemampuan anak. Kemudian membantu anak untuk menghafal dialog dan berlatih acting. Kemudian terakhir kita mengadakan pertunjukan teater untuk menunjukkan hasil latihan anak. Jadi pertunjukan teater itu bermain teater ini bisa kita lakukan kepada anak yang usia sekolah, sekitar usia 6 sampai 12 tahun. Nah, dalam program yang saya rancang ini ada tips-tips yang perlu kita ingat atau yang perlu kita lakukan agar program ini berjalan dengan baik dan lancar. Yang pertama yaitu kita ciptakan dulu suasana yang menyenangkan, suasana yang santai saat melakukan kegiatan bersama dengan anak. Yang kedua, kita berikan kepujian dan penghargaan kepada anak atas usahanya dalam belajar bahasa. Yang ketiga, kita lakukan kegiatan secara rutin dan konsisten agar anak dapat belajar bahasa dengan efektif. Yang keempat, kita kalau tidak bisa juga kita konsultasikan dengan dokter anak atau psikolog jika anak mengalami kesulitan dalam belajar bahasa. Baik, itulah program-program yang saya buat dan saya rancang dalam rangka untuk meningkatkan keterampilan berbahasa anak. Dengan melakukan program ini atau program kreatif di atas yang saya sebutkan tadi, saya berharap keterampilan berbahasa anak dapat meningkat dengan baik. Kemudian orang tua dan guru juga perlu kerjasama untuk membantu dalam belajar bahasa. Jadi diharapkan kerjasamanya orang tua di rumah untuk meningkatkan belajar bahasa anak. Orang tua dapat memberikan stimulasi bahasanya di rumah, sedangkan guru dapat memberikan pembelajaran bahasanya di sekolah. Semoga program-program ini bermanfaat
bagi saya sebagai guru dan bagi orang tua sebagai orang tua di rumah, sebagai pembantu siswa yang saat berada di rumah. Oke, sekian program yang saya rancang, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.